Ya, kalau jaksa mendakwa tentang dia sebagai pengedar, ya kan, tentunya kan dakwaan itu kan harus diperkuat dengan alat bukti. Alat bukti itu bisa keterangan saksi, ya kan, bisa bukti dia melakukan tindak pidana, artinya ada barang buktinya. Narkoba yang dikatakan dia sebagai pengedar itu ada di tangan dia atau tidak. Nah, kalau tidak ada di tangan dia, kemudian ada di tangan siapa? Itu kan juga harus kena juga, bukan cuma satu orang. Ya, jadi artinya dakwaan jaksa itu kalau tanpa dilengkapi dengan alat bukti, ya, baik keterangan saksi juga tidak mendukung, tentunya hakim nanti akan punya prinsip berbeda. Ya kan, bisa saja dakwaan itu tidak diterima atau ditolak, atau dia dinyatakan bebas karena dakwaannya tidak terpenuhi unsur-unsurnya gitu loh. Karena pengacara bilang Ahmad dituduh membuat bilang barang buktinya itu tidak melekat di tubuh sama sekali tidak ada, sedangkan pas di BAP juga tidak didampingi oleh pengacara. Bang, ini benar-benar catat demi itu pembatal itu. Kalau umum ya, kita mengetahui bahwa seorang tersangka yang diperiksa yang berkaitan dengan tindak pidana yang dituduhkan kepada dia itu ancaman hukumannya 5 tahun ke atas, ya, atau lebih dari 5 tahun, dia wajib untuk didampingi penasihat hukum. Ya, kalau dia tidak mau didampingi penasihat hukum, harus dibuatkan surat pernyataannya. Tetapi kalau ancaman hukumannya di atas 10 tahun, dia wajib. Walaupun dia menolak, tetap penyidik itu harus menghadirkan penasihat hukum. Ya, apalagi kalau dia tidak mampu untuk menyewa penasihat hukum, untuk meng-hire penasihat hukum, penyidik yang harus menyediakan gitu loh. Itu yang ditentukan oleh undang-undang. Kalau sampai dia diperiksa di BAP tanpa didampingi penasihat hukum, maka risikonya berita acara pemeriksaannya itu dan berkas perkaranya menjadi cacat demi hukum. Cacat demi hukum berakibat ya batal demi hukum. Kalau surat dakwaan cacat yang betul-betul melanggar ketentuan yang diatur oleh KUHAP, ya, itu dia bisa batal demi hukum. Nah, seseorang tidak bisa dihukum berdasarkan surat dakwaan yang batal demi hukum. Itu mutlak. Bisa dibebaskan sekarang. Ya bisa. Kalau memang seperti itu faktanya, di dalam pemeriksaan dia tidak didampingi penasihat hukum, atau nanti hakim akan menyuruh memperbaiki surat dakwaan, memperbaiki berkas perkara. Nah, tapi itu juga akan menjadi sulit. Karena apa? Karena ini barang ini sudah diproses di pengadilan, sudah dilimpahkan oleh jaksa. Kalau ada surat dakwaan yang keliru, itu kan ada kesempatan 7 hari untuk memperbaikinya. Tapi kalau memang tidak diperbaiki, berarti jaksa sudah menganggap dakwaan itu sempurna, termasuk berkas perkaranya juga sempurna gitu. Nah, kalau ternyata memang bisa dibuktikan, ya, kan di berkas perkara juga kelihatan didampingi penasihat hukum atau tidak dia. Kalau tidak didampingi, terus alasannya kenapa tidak didampingi penasihat hukum. Sedangkan ancaman hukumannya dia sebagai pengedar itu di atas 5 tahun. Gitu loh. Apalagi nilainya 100 gram barang buktinya. Nah, kembali lagi barang buktinya ada apa tidak, kan harus dihadirkan dalam persidangan. Tidak bisa seperti itu. Gitu loh. Nah, saat majelis hakim mendatangkan JPU mendatangkan saksi dari kepolisian, ditanya majelis hakim, di mana barangnya? Saksi dari kepolisian tidak ada yang mulia, tidak tahu kemana barangnya. Nah, ini gimana bang? Terus disitulah harusnya debat kusir. Oke. Nah, kalau saksi yang dihadirkan itu adalah penyidik, berarti saksi verbalisan. Ya, saksi verbalisan itu adalah orang yang bisa saja orang yang menangkap dia,
bisa juga orang yang BAP dia gitu loh. Nah kalau kemudian si penyidiknya sendiri mengatakan barang buktinya tidak ada, terus apa yang mau disidangkan? Ya kan? Bagaimana hakim mau menghukum seseorang dengan barang bukti yang tidak ada? Nggak mungkin. Yang mau tidak mau ya harus dibebaskan dia dari dakwaan ini gitu. Karena saat di BAP tersebut Ahmad Rozoni pas dia di gantian dia bisa dihadirkan, Ahmad Rozoni bilang ke dia merasa ditekan, diintervensi oleh pihak penyidik atau dari pihak oknum lapas, Yeah. lapas. Yeah. Dia bilang di BAP dia menandatangani secara paksa dan dia mengatakan kalau dia sebagai penegak secara paksa, dan di situ debat khusus dengan para penyidik yang disidangkan. Ini jadi kayak ada argumen nih bang, dan di situ Ahmad Rozoni meminta CCTV yang mengarah ke kamar dia dihadirkan, tapi sampai sekarang CCTV belum bisa dihadirkan. Oke. Nah kata Ahmad Rozoni kalau CCTV bisa dihadirkan berarti ada apa-apanya dong. Gimana bang? Begini, yang melimpahkan perkara itu ke pengadilan itu kan jaksa penuntut umum. Jadi untuk membuktikan apakah tersangkanya ini atau terdakwanya ini benar-benar melakukan tindak pidana seperti yang dia dakwakan, itu kewajibannya penuntut umum untuk membuktikan. Artinya dia harus membuktikan dalam persidangan bahwa unsur-unsur pasal yang dia dakwakan itu terbukti dilakukan oleh terdakwa. Agar terbukti bagaimana caranya? Minimal 2 saksi, minimal dua alat bukti. Maaf, salah satunya itu saksi dan alat bukti dia melakukan tindak pidana itu. Nah kalau itu juga nggak ada, bagaimana hakim bisa menghukum seseorang? Bagaimana jaksa juga bisa menuntut dia kalau tanpa alat bukti gitu loh, tanpa minimal 2 alat bukti kan sulit. Dan disitulah pengacara Rozoni menyatakan bahwa dia Ahmad Rozoni itu bukan seorang penjahat besar. Ahmad Rozoni mengatakan bukan penjahat besar yang harus dibalikan lagi ke Nusa Kambangan. Kan sebelumnya ini yang membuat dia bertanya dulu bang, ujuk-ujuk sebelum ada putusan bapak Ahmad Rozoni pindahan ke Nusa Kambangan, dan saat di persidangan pengacaranya minta kepada JP untuk menghadirkan Ahmad Rozoni secara offline, tapi ternyata sampai sekali, 2 kali, 3 kali masih online dan akhirnya didatangkan. Dan sidang masih berlanjut, nanti ada kabar Ahmad Rozoni dan kawan-kawan ada 5 temannya akan dibalikan lagi ke Nusa Kambangan. Ini gimana bang? Begini, umumnya dalam proses penyidikan tidak ada seseorang yang dikirim ke Nusa Kambangan. Ke Nusa Kambangan itu kan ada kriterianya, ya. Di Nusa Kambangan itu ada 8 LP. Nah, dari 8 LP itu ada LP yang super maksimum security, ada yang maksimum security, ada yang biasa, yang menengah. Jadi itu juga ada klasifikasinya. Tidak semua orang bisa masuk situ. Kayak seperti super maksimum security misalnya. Itu harus benar-benar napi yang ancaman hukumannya di atas 15 tahun, ya, atau dia yang mempunyai kesannya berbahaya lah, ya, risiko tinggi lah, ya kan. Nah, kemudian yang maksimum security ya orang yang menjalani hukum umumnya yang dikirimkan ke Nusa Kambangan itu narapidana yang sudah inkrah. Nah, saya juga baru tahu ini kalau ada tahanan yang masih dalam proses persidangan atau proses penyidikan kemudian dibawa ke Nusa Kambangan, itu cukup aneh gitu loh. Nah, ini kan menjadi tugas Menteri Kementerian Lapas itu untuk menyelidiki ini ada apa gitu kan. Jangan sampai kemudian masyarakat walaupun dia penghuni lembaga pemasyarakatan, ya, tetap kan dia itu masyarakat yang harus kita hargai juga hak hukumnya gitu. Kriminalisasi itu nggak bagus, ya. Siapapun menganggap kriminalisasi itu tidak baik untuk dilakukan oleh siapapun gitu dengan alasan apapun. Dan akhirnya yang tadi abang bilang, Ahmad juga merasa kayak dikriminalisasi sampai pengacaranya dan langsung memohon kepada Pak Menko
lapas dan lain sebagainya, ada praktek oknum petugas yang bermain dalam lapas. Walaupun kita tidak bisa pungkiri bang ya, dari dulu emang sudah ada lah permainan mafia yang main medan narkoba di rumah. Ya. Dan akhirnya dinotis lah sama Pak Yusril. Ya. Yang akan meneliti, mentelaah dan mengcross-check kebenaran pemberitaan tersebut, karena kan bisa dibilang bisa jadi kalau pemberitaan di media sosial tidak kebenaran tidak 100%, apalagi ada pemberitaan seorang public figure, makanya dia akan mengcross-check nantinya. Ini bisa sampai dinotis gimana? Ya, itu hak kementerian untuk menyelidiki itu, karena kan walaupun bagaimana kita ini kan dalam rangka bersih-bersih ya kan. Bersih-bersih aparat penegak hukum ya. Aparatur pemerintahan baik sipil maupun TNI dan lain-lain sebagainya. Ya ini juga menjadi tanggung jawab dari Menteri Imigrasi dan Lapas ya kan, untuk menyelidiki itu apakah benar ini adanya rekayasa ya kan. Ya kalau memang benar adanya rekayasa ya harus dibersihkan, aparat itu nggak boleh seperti itu. Tapi kalau omongan Marzani berbohong, bisa dibilang memberi keterangan palsu atau memfitnah pejabat negara, biasanya gitu. Masa malah lebih diperberat hukumannya? Enggak, itu kan sekarang kan dalam proses persidangan. Kita tinggal lihat aja proses persidangannya seperti apa. Kalau dalam proses persidangan dia dihukum karena sebagai bandar misalnya, ya kan? Ya berarti perbuatan itu ada, ya kan? Tapi kalau dia dibebaskan dari dakwaan sebagai pengedar, ya berarti perbuatan itu tidak ada. Kalau perbuatan itu tidak ada, ya Menteri Lapas yang harus bekerja, menyelidiki ke dalam internalnya bagaimana, kok bisa seperti itu, ya kan? Bang, Amazon kan dari saat dia dipindahkan ke Rembang, dia selalu membongkar praktek mafia peredaran di lapas, lapas Salemba. Tapi saat ini dia belum dapat dukungan dari LPSK, karena yang meminta perlindungan atas itu adiknya dan organisasi Ganas. Ya, aparat. Oke. Belum dapat lampu hijau sekarang. Ini akan beresiko nggak sih bang, seorang Amazon ini akan membongkar mafia tadi kalau tidak dapat dukungan? So harus jalan terus. Ya risiko itu kan ada aja karena kan dia di dalam ya kan. Tapi maksud saya ya walaupun bagaimana penasihat hukumnya punya kewenangan juga untuk menindaklanjuti itu kan. Iya. Tapi beresiko nggak sih bang kalau seseorang yang didakwa yang membongkar tapi belum dapat perlindungan dari LPSK? Ya kalau memang sudah ada permohonan untuk minta perlindungan, harusnya LPSK itu harus turun dia. Berarti kan memang ada satu alasan yuridis. Seseorang tidak mungkin minta perlindungan kepada LPSK apabila memang dia tidak punya bukti, ya kan? Tidak punya alasan, tidak punya argumentasi untuk mengajukan itu. Nah, sepanjang dia mengajukan secara resmi, apalagi PH-nya, penasihat hukumnya yang mengajukan itu, LPSK harus ambil sikap untuk memberikan perlindungan. Terakhir. Karena nanti perlindungan yang diberikan oleh LPSK salah satunya adalah membawa dia ke rumah aman, tidak berada di dalam lapas dulu gitu loh. Karena kalau dia berada di dalam lapas karena dia sebagai saksi, sebagai pelapor ya, resiko akan bisa terjadi apapun. Oleh karena itu makanya LPSK yang harus bekerja ya sesuai dengan job desk-nya mereka gitu. Berarti biar pernyataan aman ya harus bebas kalau tidak terbukti ada barang bukti. Bisa gitu bang. Harus dibebaskan. Ya kalau memang barang buktinya tidak ada, keterangan saksinya tidak mendukung surat dakwaan, terdakwanya harus bebas. Hakim harus berani membebaskan. Walaupun proses masih berjalan ya. Proses akan masih berjalan nih, akan datangkan saksi ahli dan saksi. Iya kan ini kan sedang berjalan proses persidangan. Nanti kan pada saatnya kan hakim akan mengambil kesimpulan, ya kan akan membuat pertimbangan hukum. Apakah surat dakwaan jaksa ini terbukti
dilakukan oleh terdakwa ini atau tidak gitu loh. Itu kan dakwaan itu kan tiap pasal itu kan ada unsur-unsurnya. Nah, unsur-unsur itu yang harus dibuktikan oleh jaksa dan akan dipertimbangkan oleh hakim, benar nggak sudah terbukti. Kalau nggak terbukti ya harus dibebaskan lah. Masa menghukum orang yang tidak terbukti bersalah? Yang dihukum itu orang yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan. Dan juga aku tidak setuju kalau Amar tiba-tiba dibalikin lagi ke Nusa Kambangan karena belum ada proses yang inkrah. Tidak boleh. Orang yang masuk Nusa Kambangan itu harus yang sudah inkrah. Ya, itu kan biaya besar itu bolak-balik bawa terdakwa itu. Ya kan? Apalagi dia sidang di sini. Apa sih urgensinya kenapa dia harus ditahan di Nusa Kambangan? Ya kan? Kan di sini juga banyak LP. Masa nggak percaya dengan LP di Jakarta? Kenapa harus Nusa Kambangan? Makanya klasifikasi orang yang masuk ke Nusa Kambangan itu seperti yang saya bilang tadi, itu ada 3 klasifikasi. Kalau yang ketiga tadi ini untuk orang yang narapidana yang sudah mau keluar, mau bebas. Ya, tapi kalau yang 2 ini ya, yang risiko tinggi, super maksimum security dan maksimum security. Ya, Amar masuk di situ bang. Dia bilang alasannya Amar yang berisiko high risk, berisiko tinggi. Ya nggak bisa, yang risiko tinggi itu klasifikasinya ya hukumannya di atas 5 tahun ya, atau hukuman mati ya, atau seumur hidup. Itu bisa masuk situ ya, atau dia seorang pengedar besar, bandar besar, bandar narkotika besar. Kemudian terus dia itu misalnya terorisme yang keberadaannya ditakuti oleh masyarakat. Itu bisa masuk situ. Kalau kelas Samarzoni kalau menurut saya tidak bisa. Bukan tempatnya di situ. Karena LP di Jakarta pun masih bisa menerima dia. Kalau kemudian terjadi dia melakukan tindak pidana menggunakan narkotika di dalam lapas ya, itu kesalahan petugas lapas. Kok bisa masuk barang itu ke situ? Ya, introspeksinya itu Kementerian Imigrasi dan Lapas. Tidak bisa kita hanya salahkan si pelaku atau terdakwa itu. Berarti pernyataan Amazon yang di awal saat dia sidangkan, yang dia ditumbalkan, ada indikasi ada benar adanya bang? Ya, silakan aja diselidiki. Kalau kita kan tidak tahu soal itu ya kan. Silakan diselidiki. Ya, informasi seperti itu walaupun bagaimana, walaupun dia narapidana, tetap dia masyarakat. Artinya informasi masyarakat yang berkaitan dengan hal-hal yang seperti itu harus menjadi acuan bagi pimpinan untuk melakukan penyelidikan atau pemeriksaan secara internal. Wajib itu hukumnya.